Hotel Tropikal adalah sebuah hotel ternama yang terletak di sebuah pantai yang indah. Hotel berbintang 5 ini merupakan hotel terbesar dan termewah yang ada di wilayah itu. Tidak hanya memiliki fasilitas lengkap dan modern, hotel ini juga memiliki kamar yang sangat banyak dan tentunya mempekerjakan banyak karyawan hotel untuk melayani semua tamu dan merawat seluruh fasilitas hotel. Hotel Tropikal juga terletak di daerah yang jauh dari kota besar dan desa nelayan, sehingga privasi para pengunjung dapat terjaga. Sebagian besar karyawan hotel tinggal di mes yang berada cukup jauh dari hotel. Namun, semenjak ada pergantian manajemen hotel pada tahun lalu, mulai terjadi kejanggalan. Ada desas-desus hotel sudah berganti pemilik dan sekarang berada di bawah sebuah sindikat kriminal. Penggantian para petinggi hotel juga membuat khawatir sebagian besar karyawan dan staf hotel. Namun karena tidak ada masalah yang muncul, para karyawan mulai merasa tenang dengan perubahan yang terjadi. Sampai tiba-tiba ada 3 karyawan perempuan yang berhenti tanpa peringatan sama sekali. Sebenarnya di hotel, karyawan berhenti bukan suatu hal yang aneh, karena tidak semua orang mampu bekerja di bawah tekanan para tamu yang terkadang banyak permintaan, jam kerja yang panjang dan para atasan yang ketat. Namun salah satu karyawan ini adalah salah satu petugas senior dan kedua rekannya juga terkenal sebagai karyawan yang rajin dan bersemangat dalam bekerja. Ketiganya bekerja di bagian housekeeping di mana mereka membersihkan dan merapikan kamar para tamu. Mereka semua juga adalah para perempuan dengan kepribadian yang berbeda, namun mereka ramah dan disukai oleh hampir semua karyawan yang mengenal mereka. Maka sangat mengejutkan saat kepala staf karyawan mengumumkan mereka bertiga berhenti kerja karena berbagai alasan. Sempat terjadi desas-desus, namun pihak manajemen segera meredam gosip yang beredar di antara karyawan. Para karyawan pun bungkam walaupun mereka sebenarnya masih menaruh curiga dan di tengah kesibukan mereka menjalankan aktivitas hotel di musim ramai pengunjung, kasus ini segera dilupakan. Beberapa bulan kemudian, musim hujan tiba dan musim turis berakhir. Dan para karyawan mulai merasakan ada yang aneh dengan tempat mereka bekerja. Awalnya para karyawan, terutama yang bekerja di bidang housekeeping. Mereka awalnya sering mendengar suara tangisan yang terdengar dari kamar para tamu. Para karyawan berusaha tidak memperdulikan, karena dapat mengganggu privasi para tamu. Namun akhirnya mereka menyadari, suara yang terdengar pelan tersebut hanya terdengar dari kamar yang kosong, atau baru saja ditinggalkan oleh tamu. Beberapa karyawan yang lebih berani membuka pintu kamar dan menemukan kamar itu kosong dan suara terdengar sayup dari arah kamar mandi, diiringi dengan suara desiran air yang mengalir. Namun saat diperiksa, kamar mandi tersebut juga terlihat kosong, walaupun lantai basah seperti ada yang baru saja menggunakannya. Para karyawan berusaha tidak mengacuhkan keanehan yang terjadi. Mereka tidak mau mengambil resiko untuk melaporkan ke atasan mereka, karena seluruh jajaran karyawan sudah memiliki para pemimpin baru yang dicurigai sebagai anggota sindikat. Tidak hanya mereka memiliki karakter yang berbeda dengan para pekerja di bidang perhotelan pada umumnya. Mereka juga terlihat dingin dan tidak berusaha bergaul atau setidaknya mengenal bawahan mereka. Sangat terasa bahwa di hotel tersebut sekarang ada 2 kubu,
karyawan hotel biasa dan orang-orang yang dicurigai sebagai anggota sindikat. Meskipun demikian, semua karyawan berusaha bekerja secara profesional dan seefisien mungkin. Namun suara tangisan itu semakin sering terdengar, kadang bahkan terdengar dari beberapa ruangan sekaligus. Dan setiap diperiksa, tidak ada yang aneh ataupun janggal dengan ruangan tersebut, hanya lantai kamar mandi yang selalu ditemukan dalam keadaan basah seperti baru saja digunakan. Yanti, salah satu karyawan bagian housekeeping, akhir-akhir ini sering mengalami mimpi buruk. Ia dekat dengan 3 orang karyawan yang berhenti secara tiba-tiba tersebut, bahkan salah satu dari mereka merupakan teman sekamarnya. Kak Nia adalah yang paling senior di antara mereka semua. Ia memiliki penampilan serius, kata-katanya yang tajam dan dengan kacamatanya yang tebal. Kak Nia memberikan kesan yang tegas dan dingin. Namun Yanti memahami, sesungguhnya Nia adalah orang yang sangat memperhatikan juniornya dan kenyamanan para tamu. Nia tegas agar mereka tidak membuat kesalahan dalam bekerja dan efisien dalam waktu. Ia juga selalu berusaha melindungi rekan-rekan kerjanya, baik dari tamu yang marah maupun atasan mereka. Kak Maya adalah yang paling cantik dan mudah bergaul, senyumnya yang menawan dapat memukau siapapun dan meluluhkan hati pengunjung, baik dari orang tua sampai anak-anak. Walaupun Maya cantik, ia tidak sombong dan selalu ramah dalam melayani setiap orang. Ia banyak mengajarkan Yanti dan Ajeng cara merias diri agar mereka tampil lebih rupawan, karena dengan penampilan yang rapi dan menarik, mereka akan lebih mudah dalam memberikan pelayanan dan menyenangkan hati para tamu. Ajeng adalah yang termuda dan merupakan teman sekamar Yanti. Gadis manis yang pendiam itu juga masih baru dalam bekerja di bidang perhotelan, namun ia rajin dan tekun. Ia juga merawat dan memberikan Yanti obat saat Yanti sedang sakit dan mereka sering ditugaskan bersama. Nia, Maya, Ajeng dan Yanti sering makan malam bersama jika shift mereka kebetulan sedang sama. Mereka sering mengobrol dan bercerita, bahkan sudah merencanakan akan melakukan perjalanan bersama saat mereka liburan. Oleh karena itu Yanti merasa sangat heran ketika ia diberitahu oleh atasan mereka bahwa Nia, Maya dan Ajeng berhenti tiba-tiba dan saat Yanti kembali ke ruangan mes mereka, semua barang milik ketiga sahabatnya sudah menghilang semua. Dan tidak ada satupun dari mereka meninggalkan surat ataupun menitipkan pesan ke Yanti. Nomor handphone mereka juga tidak aktif dan tidak dapat dihubungi. Saat ini liburan yang ditunggu sudah dekat, namun Yanti ragu apakah ia akan melanjutkan mengambil liburan atau tidak. Di tengah kegalauannya, Yanti membaringkan diri di tempat tidur sambil terus memikirkan nasib ketiga temannya. Akhirnya ia pun tertidur pulas akibat lelah. Dan Yanti pun bermimpi, seperti sedang berenang di tempat yang gelap. Ia berusaha memanggil, meminta tolong dan menemukan jalan keluar, namun tempat itu terasa gelap dan pengap. Sampai akhirnya ada tangan-tangan yang menarik tubuh Yanti semakin dalam masuk ke air yang gelap. Yanti terbangun dengan nafas memburu dan tubuh yang basah oleh keringat. Mimpi buruknya terasa begitu nyata. Sementara itu, di Hotel Tropical, suasana kerja terasa semakin tidak nyaman. Pihak hotel terus menambah karyawan yang tampaknya juga anggota sindikat, seolah mereka sedang menyiapkan sesuatu. Para karyawan ini juga tidak tinggal di mes karyawan,
namun mereka tinggal di dalam kamar-kamar hotel, sama seperti para staf eksekutif hotel. Beberapa karyawan hotel yang masa kontraknya sudah berakhir, memutuskan untuk berhenti bekerja, walaupun pihak hotel menawarkan perpanjangan masa kerja dengan gaji yang lebih tinggi. Para karyawan itu merasakan bekerja di hotel sudah tidak nyaman, sangat berbeda dengan suasana tahun kemarin. Sedangkan suara-suara tangisan yang sebelumnya hanya muncul di kamar-kamar tamu, sekarang semakin sering terjadi. Suara ini juga terdengar di aneka fasilitas hotel, seperti di dekat kolam renang, ruang ganti dan bahkan di bilik toilet kosong, yang membuat para karyawan terkejut saat mereka menggunakan atau membersihkannya. Beberapa karyawan yang lebih berani bahkan nekat membuka bilik toilet, namun yang mereka temukan hanyalah lantai basah dan jejak-jejak kaki. Jejak-jejak basah ini juga sering ditemukan di berbagai area hotel. Padahal hotel sekarang sedang sepi dan tidak ada tamu yang berenang. Di musim hujan sepi pengunjung seperti saat ini, pantai di sekitar hotel sering digunakan oleh para karyawan untuk beristirahat dan menikmati keindahan alam. Namun beberapa karyawan melihat sosok-sosok yang berjalan dari arah laut mendekati pantai. Dari kejauhan tampak sosok tersebut seperti terbelit rumput laut atau rantai dan mereka berjalan dengan sangat perlahan menuju pantai. Semua karyawan yang melihat pemandangan seperti itu memutuskan untuk segera meninggalkan pantai dan menuju mes karyawan yang terletak di luar komplek hotel. Di situ mereka menceritakan apa yang mereka lihat ke rekan-rekan lainnya. Biasanya, para karyawan akan menceritakan hal-hal yang janggal seperti ini ke atasan mereka, namun sejak ada pergantian para petinggi hotel, mereka tidak nyaman untuk bercerita kepada para pemimpin mereka yang baru. Sementara, mimpi buruk Yanti semakin sering terjadi. Ia kembali menemukan dirinya berenang di dalam kolam yang sangat gelap. Ia merasakan ada sosok yang berada di belakangnya. Menyentuh pundak Yanti dengan jari-jari yang dingin dan ada suara berbisik di telinganya, "Royal Penthouse." Kembali Yanti terbangun dengan tubuh berkeringat dingin, namun masih teringat dengan jelas suara itu berkata, "Royal Penthouse." Sebuah kamar yang terletak di lantai tertinggi di Hotel Tropical, yang hanya digunakan oleh tamu-tamu yang paling eksklusif. Yanti belum pernah memasuki kamar tersebut, karena biasanya yang bertugas di kamar yang paling penting adalah para karyawan senior seperti Kak Nia dan Kak Maya. Yanti berpikir, apakah kamar Royal Penthouse adalah kamar yang dibersihkan oleh ketiga kawannya sebelum mereka menghilang? Ia bertekad untuk memeriksanya pada keesokan hari. Pada hari berikutnya, Yanti datang dan bekerja di hotel seperti biasa. Dan hari ini hotel diterpa dengan hujan badai yang sangat deras. Para karyawan tidak dapat kembali ke mes mereka dan mereka diperintahkan untuk menggunakan kamar-kamar hotel yang kosong pada malam itu. Sebagian besar karyawan memilih untuk tinggal di lantai-lantai terbawah dan menempati satu kamar berdua atau bahkan bertiga. Mereka tidak berani mengambil kamar-kamar yang terletak di lantai atas yang lebih sepi, meskipun kamar-kamar itu lebih besar dan lebih nyaman. Di malam yang gelap dan sepi, Yanti diam-diam menaiki elevator menuju lantai teratas. Ia sudah mengambil salah satu kunci untuk memasuki kamar Royal Penthouse. Elevator berhenti di lantai penthouse yang gelap dan dengan jantung berdebar,
Yanti berjalan menuju kamar Royal Penthouse. Namun ia terkejut menemukan kamar itu dalam kondisi tidak terkunci. Yanti memasuki kamar yang sangat mewah tersebut. Di luar jendela, tampak hujan sangat deras dan petir menyambar dan ombak laut bergelombang. Sungguh malam yang mencekam. Saat Yanti berdiri di depan kasur, tiba-tiba 3 sosok gelap muncul di depannya. Gadis ini terkejut dan terjatuh tidak sadarkan diri di ranjang. Yanti menemukan dirinya seperti dalam mimpi dan melihat Nia dan Maya yang sedang sibuk membersihkan kamar Royal Penthouse dibantu oleh Ajeng. Tampak seorang pria yang duduk di sofa memperhatikan ketiga gadis itu bekerja sambil minum anggur dari sebuah botol. Yanti hendak bergerak membantu teman-temannya, namun ia tidak dapat bergerak ataupun berbicara. Ia hanya dapat memperhatikan ketiganya bekerja dengan cepat, bahkan tergesa-gesa. Pria itu terus mengamati mereka bertiga. Di belakangnya tampak beberapa pengawal berdiri di sudut-sudut ruangan. Dengan sempoyongan pria itu berdiri dan mendekati Maya dari belakang dan langsung memeluknya. Maya yang terkejut berusaha melepaskan diri, namun pria itu hanya tertawa dan membekap Maya lebih erat. Nia berdiri dan berusaha berbicara dengan pria itu agar segera melepaskan Maya. Pria yang tampak mabuk berat itu tidak senang dengan Nia yang mengganggu kesenangannya, lalu menghantamkan botol yang dipegangnya ke kepala Nia. Botol itu pecah berkeping-keping dan Nia jatuh ke lantai dengan luka yang menganga di kepalanya. Ajeng berteriak keras dan segera menghampiri Nia, menyangga kepalanya dan membalutnya dengan kain. Maya yang melihat Nia terjatuh dengan keras, mendorong pria tersebut dan mencakar wajahnya. Hal ini membuat pria itu menjadi semakin kalap. Pecahan pangkal botol yang masih dipegangnya dihujamkan berkali-kali ke tubuh Maya. Maya tidak mampu melawan dan ia pun roboh menghadapi serangan pria tersebut. Masih belum puas, pria itu menendang tubuh Maya berkali-kali. Para pengawal yang berdiri di pojok ruangan menghampiri. Ajeng sempat berpikir mereka akan membantunya menyelamatkan Nia, namun mereka mengeluarkan kayu pemukul dan menghantamkannya ke Ajeng, Nia dan Maya. Rupanya bukan pertama kali mereka melihat aksi bos mereka dan mereka melanjutkan serangannya dengan dingin. Yanti hendak berteriak dan menangis keras, namun ia tidak sanggup bersuara. Namun pandangannya dapat terus mengikuti kemana para pengawal pergi, seperti sedang menonton televisi. Para pengawal itu bekerja dengan efisien. Mereka menyeret tubuh 3 gadis yang sedang meregang nyawa itu, dan menaiki tangga yang berada di samping penthouse. Rupanya penthouse juga terhubung dengan sebuah helipad yang terletak di atap gedung. Tidak nampak helikopter yang sedang parkir di sana, namun ada sebuah tangki yang sangat besar yang merupakan penampungan air untuk seluruh hotel. Para pengawal memanjat tangki air lalu melemparkan tubuh Nia, Ajeng dan Maya ke dalamnya, lalu menutupnya dengan rapat. Lalu mereka dengan tenang membersihkan kamar Royal Penthouse dengan seksama, lalu pergi meninggalkan ruangan itu bersama dengan bos mereka. Pemandangan memudar, lalu Yanti sekarang melihat mereka sedang berdiri di sebuah kapal yacht pada malam hari. Tampak sang pria yang sebelumnya berada di kamar, sekarang sedang mengobrol dengan beberapa orang pria. Sementara itu, para pengawalnya mengangkat beberapa bungkusan besar yang diikat rantai yang berat dan melontarkannya ke laut.
Setelah itu kapal yacht bergerak ke pantai di mana Hotel Tropical berada. Rupanya para anggota sindikat membuang jasad musuh-musuh mereka di laut, tidak jauh dari pantai tempat Hotel Tropical berada. Mungkin itu sebabnya mereka membeli Hotel Tropical sebagai markas, tempat berlibur dan tempat pembuangan bangkai musuh mereka, pikir Yanti. Apakah makhluk-makhluk yang terlihat berjalan dari laut itu adalah jasad para korban? Yanti berpikir dalam hati. Lalu Yanti menemukan dirinya kembali berada dalam kamar dan sedang berbaring di atas tempat tidur. Di depannya tampak 3 sosok yang berdiri membelakangi dirinya. Kulit mereka pucat, rambut mereka terlihat berantakan dan basah, ketiganya menunduk seperti malu dengan keadaan mereka. Namun Yanti masih mengenali ketiga sahabatnya. Ia menangis terisak melihat nasib teman-temannya yang menggenaskan. Sosok yang paling dekat berkata, "Tidak perlu takut, kami tidak akan menyakitimu Yanti." Namun sosok-sosok itu terkejut ketika Yanti memeluk mereka dari belakang. Walaupun kulit mereka dingin dan lembab, Yanti tidak melepaskan mereka. Ia terus memeluk sambil menangis dengan keras, meratapi nasib Nia, Maya dan Ajeng yang begitu tragis. Beberapa tangan dingin mengusap kepala dan punggung Yanti. Yanti melihat ke atas dan memandang wajah teman-temannya. Walaupun kepala, wajah dan tubuh mereka penuh dengan luka, mereka bertiga tersenyum lembut kepada Yanti. Setelah akhirnya Yanti tenang, ketiga roh sahabatnya menjelaskan mengapa mereka memberikan penglihatan kepadanya dan para karyawan hotel lainnya, dan apa rencana mereka bertiga. Setelah itu mereka kembali memeluk dan mengucapkan selamat tinggal kepada Yanti. Yanti perlahan mengusap air mata di wajahnya. Ia menarik nafas dan segera beraksi. Sementara itu di luar jendela hotel, hujan masih turun dengan deras. Yanti mengambil beberapa botol kaca dan mengisinya dengan air dari kamar mandi Royal Penthouse. Kamar yang tepat berada di bawah tempat penampungan air hotel, tempat ketiga tubuh sahabat Yanti berada dan memiliki hubungan paling kuat dengan tragedi yang menimpa mereka bertiga. Keran di ruangan ini mengeluarkan cairan yang tampak menyala dengan cahaya dingin, sebelum berubah menjadi jernih kembali. Lalu dengan membawa botol-botol itu, Yanti menyelinap ke dapur yang kebetulan sedang kosong. Ia melihat panci-panci besar berisi kaldu dan sup yang sedang dimasak. Ia lalu menuangkan salah satu isi botol ke panci-panci tersebut. Ia juga menuangkan air itu ke sebuah gentong berisi anggur, sebuah gentong lain yang berisi bir dan beberapa tempat makanan dan minuman lainnya. Para karyawan hotel dikumpulkan oleh pihak pengurus untuk merapikan ruangan ballroom yang sangat besar. Rupanya malam itu akan ada pesta besar yang akan dilakukan di ruangan tersebut. Yanti membantu semua karyawan merapikan semua perlengkapan dan membawa semua makanan dan minuman ke ruangan tersebut. Ia diam-diam meletakkan botol terakhir di bawah meja utama. Pada sore hari, semua karyawan hotel diberitahukan bahwa mereka tidak diperlukan untuk pesta malam itu dan semua dipulangkan ke mes yang berada di luar area hotel. Rupanya ini merupakan pesta internal untuk para anggota sindikat. Hanya mereka yang terlibat tetap tinggal dan melayani para anggota sindikat. Memang sudah beberapa hari terakhir tidak ada tamu biasa yang datang untuk menginap di hotel ini. Saat Yanti dan rekan-rekannya berjalan meninggalkan hotel,
tampak para tamu mulai berdatangan. Walaupun hujan masih terus turun, para anggota sindikat tetap melanjutkan pesta mereka di hotel tropical yang sudah mereka kuasai. Yanti segera mandi dan berganti pakaian dan berbaring di tempat tidur. Ia sangat lelah dan tak lama Yanti pun terlelap. Ia bermimpi melihat di luar hotel, hujan semakin deras, dengan petir menyambar kencang dan ombak bergelora di pantai. Di tepi pantai tampak banyak sosok yang sepertinya berbaris dan berjalan terseok-seok menuju hotel. Tangan mereka menggenggam rantai panjang yang berkarat dan tubuh mereka yang membengkak diselimuti rumput laut. Sementara itu, di dalam hotel pesta berlangsung meriah. Yanti melihat pria yang menyerang ketiga kawannya berdiri di depan tamu lainnya. Rupanya ia adalah pemimpin sindikat dan juga pemilik hotel yang baru. Ia adalah orang yang sangat kejam dan sadis. Bahkan ia sudah melupakan ketiga korbannya yang tubuhnya masih berada di dalam tempat penampungan air di atap hotel. Sang bos sindikat tampak mengobrol dan tertawa lepas dengan para tamunya. Mereka makan dan minum dengan lahap, termasuk makanan dan minuman yang sudah dibumbui oleh Yanti dengan air mayat. Mereka berpesta tanpa menyadari di luar hotel tampak laut bergelombang sangat tinggi dan petir terus menyambar. Di bawah meja, botol yang disembunyikan Yanti bergetar, lalu pecah dan air di dalamnya bergerak sendiri seperti hidup. Lampu-lampu di ruang pesta berkedip, lalu mulai padam satu persatu yang membuat ruangan menjadi temaram. Semua tamu yang sedang sangat menikmati pesta, sepertinya tidak menyadari perubahan yang terjadi. Cairan mayat yang mereka konsumsi bersama makanan dan minuman, telah mempengaruhi pikiran dan penglihatan mereka. Sementara di lantai ruangan ballroom, kabut tipis mulai terbentuk dan mengisi ruangan. Tiba-tiba, air mulai menetes turun dari pipa air pemadam kebakaran, membasahi semua tamu dan membuat mereka terkejut. Di tengah ruangan, air dari pipa turun dengan sangat deras dan segera membentuk tiga sosok yang sangat tinggi. Mereka berdiri dan tampak tiga wujud perempuan berukuran raksasa, yang tubuhnya terbuat dari air, dengan penampilan yang menyeramkan. Para anggota sindikat terkejut melihat penampakan aneh ini. Bos mereka yang mengenali tiga perempuan ini sebagai karyawan-karyawan hotel yang ia bunuh beberapa waktu lalu, memerintahkan anak buahnya untuk menembak mereka. Para anak buahnya dengan sigap menuruti perintah bos mereka, namun peluru yang mereka tembakkan seolah-olah hanya masuk ke dalam air dan tidak mencederai ketiga makhluk perempuan itu. Beberapa peluru menembus tubuh mereka yang cair, dan mengenai para anggota sindikat yang berada di belakang mereka. Para tamu pun mengeluarkan senjata yang mereka bawa, dan berusaha menembak ketiga sosok perempuan tersebut, namun usaha mereka sia-sia, hanya menembus tubuh yang cair dan keluar di sisi belakang. Tiba-tiba, suara-suara hantaman terdengar di pintu ruang ballroom, dan pintu itu hancur berkeping-keping. Banyak sosok dengan tubuh busuk yang membengkak masuk ke ruang pesta. Para mayat korban sindikat datang untuk membalas apa yang dilakukan anggota sindikat kepada mereka. Bau busuk dan amis menyelimuti ruangan. Dan para mayat hidup menerjang para anggota sindikat yang terdekat dengan mereka. Dengan tangan bercakar, gigi yang tajam dan ayunan rantai berat yang berkarat, mereka menyerang para anggota sindikat. Teriakan kesakitan dan suara pertempuran memenuhi ruangan.
Tembakan dan serangan yang diarahkan kepada para mayat hidup itu hanya menyebabkan air laut yang berbau amis dan busuk mengalir keluar dari tubuh mereka, namun luka ini tidak menghentikan langkah mereka. Dengan perlahan mereka mulai mendesak para anggota sindikat untuk terus mundur. Di tengah ruangan, ketiga perempuan itu menangkap para pengawal yang dulu menghabisi mereka satu persatu. Dengan perlahan, mereka mematahkan leher, meremukkan tubuh atau menggigit leher para pengawal sampai putus. Perwujudan roh Nia, Maya dan Ajeng tidak memiliki belas kasihan kepada orang-orang yang telah menghabisi mereka dengan kejam. Dengan perlahan namun pasti, mereka menghukum orang-orang yang telah membunuh mereka dengan keji. Para tamu ada yang berusaha melarikan diri, namun semua pintu terkunci rapat, sementara di luar, air laut naik membanjiri sekeliling hotel seperti gelombang pasang. Sang bos sindikat berdiri di sudut ruangan dengan gemetar. Semua pengawalnya sudah tewas meregang nyawa di lantai di sekelilingnya. Ketiga sosok perempuan itu berdiri di depannya, mereka tersenyum dengan dingin, sebelum mulai menyiksa sang bos sindikat dengan perlahan. Teriakan sang bos sindikat terdengar keras di tengah teriakan para anggota sindikat yang sedang menghadapi serangan para mayat hidup. Beberapa anggota sindikat berhasil keluar dari ruangan pesta dan berusaha mengarungi air laut yang membanjiri hotel, namun mereka tidak dapat lari jauh. Sebuah gelombang yang sangat tinggi menghantam bangunan hotel dan menarik seluruh bangunan hotel masuk ke laut. Tidak ada anggota sindikat yang lolos dari bencana malam ini. Pemandangan hotel hilang dari mimpi Yanti. Ia sekarang melihat sosok Ajeng, Nia dan Maya dalam mimpinya. Mereka bertiga muncul dalam wujud yang cantik, menggunakan pakaian yang indah dan mahkota di kepala mereka. Nia mengatakan, mereka bertiga beruntung, ada kekuatan alam yang mendengar jeritan roh mereka, lalu membantu mereka dan korban-korban sindikat lainnya untuk membalaskan dendam kepada para anggota sindikat yang sangat kejam. Maya menambahkan, mereka tidak tahu dari mana sumber kekuatan ataupun siapa yang membantu mereka, namun ia, Ajeng dan Nia mendengar suara yang mengatakan bahwa sekarang mereka adalah ratu-ratu dari kerajaan gaib yang baru terbentuk malam ini. Bangunan hotel yang terbawa ke laut, sudah diubah menjadi sebuah istana gaib yang berada di dasar laut, tepat di luar pantai tempat hotel tropical sebelumnya berdiri. Para mayat hidup korban sindikat mendapatkan wujud baru dan akan menjadi pengawal dan pelindung mereka. Sedangkan roh semua anggota sindikat akan menjadi budak di kerajaan itu, sampai mereka membayar semua perbuatan jahat yang pernah mereka lakukan sepanjang hidup mereka. Ajeng berkata, akan semakin banyak makhluk gaib yang datang dan bergabung di kerajaan gaib mereka, dan kerajaan ini akan berkuasa di area pantai, laut dan pulau-pulau di sekitarnya. Dan kelak di akhir hidupnya, jika Yanti mau, Yanti dapat bergabung dengan ketiga sahabatnya dan sudah disiapkan tempat yang khusus untuknya. Ia akan menjadi ratu keempat dan mereka semua akan memerintah kerajaan gaib ini bersama-sama. Ketiga sahabatnya tidak akan melupakan Yanti yang sudah menjadi sahabat baik selama hidup mereka, dan sudah membantu mereka membalaskan dendam. Setelah memeluk Yanti dengan erat, Maya, Ajeng dan Nia menghilang dari pandangan Yanti. Yanti terbangun, ia dan para karyawan hotel melihat keluar dan terkejut melihat hotel tropical yang hancur seperti terkena tsunami,
namun mes tempat mereka tinggal tidak tersentuh sama sekali. Dan anehnya, tidak ada yang menyadari, mereka bahkan tidak mendengar apa-apa semalam, selain hujan deras di luar jendela mereka. Yanti yang mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, tersenyum mengingat pesan teman-temannya semalam. Kelak di kemudian hari, ia akan dapat bertemu kembali dengan teman-temannya. Perpisahan mereka kali ini, tidaklah untuk selamanya. Yanti lalu kembali ke kamarnya, membereskan semua benda miliknya, lalu meninggalkan tempat itu.